Begitu juga hostnya, ya. Hostnya kok jadi berpihak ya? Dimana-mana host itu harus netral, sayang. Curiga host yang dibawa itu bawaan dari mereka deh. Seharusnya kau netral, bro, bukan kau berpihak. Terus yang bikin aku heran juga nih ya, pas pengacara Anta mau mengundurkan diri dan hostnya ikut tepuk tangan dong, dan kelihatan ikut happy, ya. Gak, maksud aku, kok nggak selayaknya loh sebagai moderator ikut bahagia di saat satunya terpuruk gitu. Netral, boy, netral. Moderator juga kadang-kadang nggak pakai otak ya, nggak pakai otak kau moderator. Kau sudah melarang di situ jangan ada yang ngomong, ya, satu-satu harus dengar. Tapi kau membiarkan ketika si Gondrong mematahkan omongan si Nopi. Biarkan dulu Nopi ngomong, kau tahan dong, Memang kau nggak jantan, ya, nggak jantan kau, nggak laki-laki kau. Ya, kau juga sebagai moderatornya nggak bagus di situ. Harusnya kau tahu diri, kau harus ngerti itu ruangan untuk diskusi. Ya, untuk memecahkan masalah, untuk perdamaian. Di situ si Nopi ngomong, kau kok diam? Di situ si Nopi ngomong, dipotong sama si Gondrong, kenapa kau diam? Kau larang dong. Gimana si Nopi nggak nangis? Dia seorang perempuan. Ya, dia seorang perempuan sendiri di meja itu. Hanya dia yang bisa bicara di situ. Yang lainnya nggak bisa bicara. Harus. Tanya ke Brian, what's wrong? Ada apa? Apa iya lawyer dan klien bersurat hanya untuk gimmick? Anda yang tiap hari berdampingan kok mendadak mundur? Hey si Mot-Mot, kamu itu kan moderator mediasi. Mediasi itu bisa terjadi mediasi maupun tidak. Tugasmu cuma mediasi. Kalau tidak terjadi mediasi, ya sudah bukan tanggung jawabmu. Terus kalau ada kamu harus terjadi kesepakatan gitu, harus terjadi mediasi gitu. Emangnya kamu siapa? Kemensos bukan, presiden bukan, kepolisian bukan. Apa kasusnya sengaja dikelola makin panjang? Kamu dengan penyerangan-penyerangan begini, kamu harusnya sadar. Karena kenapa? Kenapa orang semua bilang kamu itu berpihak? Ada bukti. Kamu dengan mengatakan hal-hal yang seperti ini aja udah bukti. Ini adalah bukti pengiringan opini yang tidak ada buktinya sama sekali. Trafik medsos tinggi, monetisasi, SN, produk, klasemen. Bocor halus ya. Ini adalah pendapatan Tenovi setelah kasus merosot tajam ya. Jadi kalau ada yang bicara seperti mot ini, jangan kalian telan bulat-bulat ya. Kalian ingat pesan saya, bukti. Orang sakit sengaja dianggurin. Kalau ini simpel saja saya menjawab. Seandainya kamu sudah bantu orang dan orang itu melaporkan kamu, kira-kira kamu waktu datang ketemu dia, kau peluk dia? Iya. Kau cium dia? Iya. Kau salamin dia? Kau ketawa sama dia? Kira-kira kamu seperti itu nggak? Mot. Sekali lagi saya diundang karena sudah deal antara pihak Agus dan pihak Novi. Tahu ada drama gini, saya nggak mau datang. Ini prinsip sungguh. Dari awal pas pertama mediasi pertama kan kau juga ada Mot. Terus si FA nggak datang. Terus dia tidak sepakat, mau dipelajari dulu. Kenapa kau nggak marah waktu itu? Kok sekarang kau baru marah? Kembali saya ulang. Terus kalau ada kamu harus ada kesepakatan gitu. Emangnya kamu siapa? Kalau memang kamu sungguh sangat peduli, kamu aja yang biayain Agus 7 turunan. Tidak usah suruh Tenovi ataupun donatur. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Itu bukan tulisan saya. Itu permintaan mereka. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi mereka minta uang buat Agus. Iya. Tidak pernah saya nulis saya juga nggak ngerti. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Abraham Silaban dinilai tak imbang saat mediator Agus dan Novi. Abraham Silaban dirujak netizen. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jadi guys, setelah gue melakukan perjalanan panjang bersama Bi Sutong dan Sunggokong ya, terus gue scroll FYP TikTok, gue akhirnya mendapatkan petunjuk gitu. Gue tiba-tiba ngeliat kontennya Faisal Reza yang ini nih tuh, Faisal Reza yang bikin ya, bukan Reza Rahadian, ngerti? Gue setuju nih sama komentarnya Faisal Reza di konten ini. Mari kita baca ya guys ya. Abraham Silaban harus dilaporkan ke Dewan Pengawas Jurnalistik dan Dewan Pengawas Reporter karena tidak ada hak dan kewajibannya melakukan mediasi. Harusnya yang melakukan mediasi adalah pihak berwajib. Adanya Abraham Silaban menambah keruh masalah. Menambah keruh nggak tuh? Jadi kayak bak kamar mandi yang nggak pernah dikuras ya, keruh banget gitu nih. Menambah keruh masalah Tenovi dengan makhluk yang tidak tahu terima kasih. Ini makhluk apa nih?
makhluk astral atau sejenis umbi-umbian atau gorengan nih. Musuhnya Tenovi nih. Di poin ini nih. Pengacara Tenovi wajib dan harus melaporkan Abraham Silaban ke Dewan Pengawas Jurnalistik dan Dewan Pengawas Wartawan atau Dewan Pengawas Reporter. Dan ini kenapa gue setuju sama statement ini ya. Nih, ini postingan ya Abraham Silaban. Harusnya tanyanya ke Brian, what's wrong? Ada apa? Apa iya lawyer dan klien bersurat hanya untuk gimmick? Anda yang tiap hari berdampingan kok mendadak mundur? Apa kasus sengaja dikelola makin panjang? Traffic medsos tinggi, monetisasi, AdSense, product placement, orang sakit sengaja dianggurin. Oh my god. Oh my god. Orang sakit sengaja dianggurin. Ini udah penggiringan yang parah banget sih kata gua ya. Kalau ini oke lah, si Abraham itu menggiring kita supaya kesannya Tenovi itu matre gitu ya. Mikirin traffic medsos tinggi, monet, AdSense, product placement. Tapi ini udah keterlaluan banget. Orang sakit sengaja dianggurin. Wow, seorang Abraham Silaban mengucapkan kata-kata itu berarti benar dong. Memang dari awal sampai akhir Abraham Silaban pun menuduh Tenovi ya bersikap tidak adil kepada si Agus. Padahal jelas-jelas si Agus yang berkhianat melaporkan Tenovi setelah dibantu sama Tenovi. Gila nggak nih Abraham ini? Nih, sekali lagi saya diundang karena sudah deal antara pihak Agus dan pihak Novi. Tahu ada drama begini saya nggak akan mau datang. Ini prinsip sungguh. Oke lah ya, kalau memang lu tuh diundang gitu, tapi lu itu harusnya nggak berpihak. Lu itu harus bersikap adil. Ini yang lebih lucu banget nih, dia balesin komenan netizen ya. Kita baca ya. Nah, kita baca nih. Saya percaya sama moderator ini, hanya saja mediasi keduanya kenapa kesannya Anda tidak netral. Kenapa tidak memberikan kesempatan pihak kedua berargumen. Sampai telepon Densu juga dipaksa tutup sama FA. Iya, kenapa nurut? Dipaksa tutup kenapa nurut? Kenapa harus dimatiin gitu teleponnya si Densu? Apa takut pulsa Densu itu habis? Apa gimana? Harusnya semua dong bebas mengeluarkan opini ya, apalagi yang terlibat Densu lo itu yang mengumpulkan donasi sebanyak itu. Kenapa nurutin FA mulu? Kenapa? Ini jawaban dia nih, karena chaos. Kalau saos itu di tempat bakso ya, ini tuh chaos. FA minta bubar karena telepon Densu. Nah, kenapa di saat FA minta bubar lu itu kayak takut dia cabut, dia pergi. Giliran Tenovi pergi, lu kagak peduli. Gua sekuat mungkin nahan mereka semua duduk di meja konvers. Sama kayak di Gedung Juang. Saat FA suruh utusannya pulang, gua pertahankan sampai baca. Dari kemarin kan udah aku tahan nih ya. Nggak gibah, nggak bacot soal si masalah Agus sedih ini ya kan. Agus hanya apa anjing ya kan. Kemarin aku denger, aku lihat nih. Lihat apa sih mediasi ya? Sama Tenovi itu parah yang sangat luar biasa parahnya. Ini nih karena cuma satu orang yang nggak penting, itu si Agus anjing sedih banget. Dan karena satu orang yang nggak penting, masuklah orang yang merasa sok penting, yaitu FA Farhad Abbas Puki. Nah kan ada lagi nih, satu lagi masuk gengnya Sengkuni nih, namanya Brian. B-nya apa? Babi. Dia nyerang Tenovi. Yang dari berpihak ke Tenovi, sekarang nyerang Tenovi. Itu namanya apa guys? Sengkuni. Farhad Abbas bawa antek-anteknya nyerang Tenovi. Sedang Tenovi di situ cuma berdua saja. Selain itu dilarang orang masuk. Farhad Abbas itu beraninya cuma sama perempuan, nunjuk perempuan, sedangkan sama jantan dia nggak berani, dia mati kutu. Disamperin Densus rumahnya saja dia mati kutu. Itu namanya apa gitu? Boti, ya kan? Itu boti itu. Agus itu boti, sama-sama boti. Jadi kayak rasa pengen siram air keras di muka-muka mereka satu drum gitu loh. Lucu sekali ini si Brian ini, Sengkuni ini. Disuruh Tenovi, disuruh tanda tangan, suruh tanggung jawab atas semua soal si Agus sampai ke 7 turunan. Lu pikir itu Agus itu lu pikir Tenovi itu nenek moyangnya Agus yang harus apa tanggung jawab sampai 7 turunan itu ha? Ini kasus jadi merembet kemana-mana karena satu orang yang nggak penting. Golongannya si
Farhad Abbas, Agus ini bisa nggak sih direndam air keras gitu, bisa nggak sih? Supaya nggak buat heboh gitu, supaya damai gitu. Ditambah lagi di situ Agus nge-ref. Ya, ini Agus Agus ini sedih. Agus ini orang buta. Ingin rasa aku makan gitu si Agus ya. Ini ingin rasa aku telan bulat-bulat dari atas sampai kaki. Nama Abraham Silaban mendadak ramai diperbincangkan setelah keterlibatannya dalam mediasi antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Bukannya menjadi penengah netral, Abraham Silaban justru dituding memihak Agus Salim, membuat publik melabelinya sebagai juru bicara Agus. Dalam mediasi yang digelar untuk menyelesaikan polemik donasi antara Teh Novi dan Agus Salim, Abraham Silaban hadir sebagai host. Sebagai pihak yang seharusnya bersikap netral, Abraham Silaban justru dianggap publik terlalu berpihak kepada Agus. Tuduhan ini diperkuat oleh fakta bahwa Abraham membacakan setiap klausul perdamaian yang dinilai memojokkan Teh Novi. Keputusan Teh Novi untuk wall out dari mediasi pun dipandang banyak pihak sebagai reaksi wajar terhadap tekanan yang dialaminya. Publik mendukung langkah Pratiwi Novianti yang menolak klausul tidak masuk akal dari pihak Agus, termasuk tuntutan donasi lanjutan yang disebut-sebut bersifat memberatkan. Reaksi keras publik terhadap Abraham Silaban muncul setelah mediasi gagal. Di media sosial khususnya Instagram, banyak warganet yang menyatakan kekecewaannya terhadap Abraham. Bahkan di unggahan terakhirnya beberapa warganet menjuluki Abraham sebagai juru bicara pihak Agus Salim. Bagi publik yang pro Novi, tindakan Abraham selama mediasi dianggap tidak profesional dan bertentangan dengan perannya sebagai host yang seharusnya menjaga netralitas. Mengenai sosok host mediasi Novi dan Agus Salim tersebut, Abraham Silaban bukan sosok baru di dunia media dan jurnalistik. Berdasarkan bio Instagram miliknya, ia adalah seorang MC, news anchor, dan eksekutif produser. Karirnya di bidang jurnalistik cukup panjang, dimulai sebagai news anchor di TV One dari 2010 hingga 2016. Ia kemudian menjabat sebagai produser di Aunews TV, meski belum diketahui pasti kapan ia mulai memegang posisi tersebut. Demikian informasi mengenai sosok Abraham Silaban yang jadi host di mediasi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim dalam kisruh uang donasi.